Seorang pemuda yang kehilangan pekerjaannya, memilih pulang ke desa untuk memulai hidup baru. Ia membangun warung kecil di atas tanah yang tak diinginkan siapapun, namun ia tidak tahu bahwa tanah itu bukan sepenuhnya milik manusia. Dan setiap malam, ada yang datang bukan untuk sekadar membeli, tapi mengawasinya dari dunia yang berbeda. Malam di kota itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu gedung tinggi masih menyala, kendaraan masih lalu lalang, dan suara klakson masih bersahutan seperti tak pernah lelah. Tapi di antara semua hiruk-pikuk itu, ada satu sudut kecil yang terasa begitu sunyi. Di dalam sebuah kamar kontrakan sederhana, seorang pemuda duduk diam di tepi ranjang. Namanya Arga. Di tangannya, selembar kertas putih terlihat kusut karena terlalu lama digenggam. Surat itu bukan surat biasa. Itu adalah surat pemutusan hubungan kerja. Sudah 3 hari berlalu sejak ia menerima surat itu, namun perasaan yang muncul masih sama, hampa, kosong, dan sulit diterima. Arga bukan orang yang malas. Selama bekerja di perusahaan itu, ia selalu datang tepat waktu, jarang mengeluh, dan berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin. Namun krisis yang melanda perusahaan membuat banyak karyawan harus dilepas. Dan Arga, termasuk salah satunya. Ia menarik napas panjang, menatap dinding kamar yang catnya mulai mengelupas. Harus gimana lagi, gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya dihabiskan Arga dengan satu rutinitas yang sama. Bangun pagi, merapikan diri, mencetak berkas lamaran, dan berjalan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Gedung-gedung tinggi yang dulu terasa membanggakan, kini justru terasa menekan. Di setiap lobi yang ia datangi, ia selalu bertemu orang-orang dengan tujuan yang sama, mencari pekerjaan. Namun tidak semua pulang dengan harapan. Termasuk Arga. Maaf, untuk saat ini posisi sudah penuh. Silakan ditunggu kabarnya. Kami akan menghubungi jika ada kebutuhan. Kalimat-kalimat itu terus berulang, dan setiap kali ia mendengarnya, harapannya terasa semakin menipis. 2 minggu berlalu, uang tabungan mulai menipis. Tagihan kontrakan belum dibayar, dan yang paling berat, rasa lelah yang tidak hanya di badan, tapi juga di pikiran. Suatu sore, setelah pulang dari sebuah wawancara yang kembali gagal, Arga duduk di halte kecil di pinggir jalan. Hujan turun perlahan. Ia tidak berteduh, seolah air hujan itu bisa menyamarkan apa yang ia rasakan. Matanya menatap kosong ke arah jalan yang basah. Lalu, tanpa sadar, pikirannya melayang jauh. Ke sebuah tempat yang sudah lama tidak ia datangi. Sebuah desa, tempat di mana ia pernah menghabiskan masa kecilnya. Tempat di mana ada satu orang yang selalu menyambutnya dengan hangat. Neneknya. Malam itu, Arga membuka ponselnya. Ia menatap nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Jarinya sempat ragu, namun akhirnya, ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Halo, suara itu terdengar lemah, tapi hangat. Arga terdiam sejenak. Nek, ini Arga. Hening beberapa detik, lalu suara di seberang sana berubah. Arga, ya Allah, kamu kemana saja, nak? Ada getaran haru di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dada Arga terasa sedikit lebih ringan. Percakapan malam itu tidak panjang, namun cukup untuk membuat Arga mengambil satu keputusan besar. Ia akan pulang, bukan sebagai orang yang berhasil, tapi sebagai seseorang yang sedang mencoba bertahan. 2 hari kemudian, Arga berdiri di depan rumah kontrakannya. Tas ransel di punggung, dan satu koper kecil di tangannya. Ia menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Kota yang dulu memberinya harapan, kini ia tinggalkan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan benci, bukan juga kecewa sepenuhnya, tapi lebih seperti selesai. Perjalanan menuju desa memakan waktu hampir 8 jam. Semakin jauh dari kota, pemandangan mulai berubah. Gedung tinggi berganti sawah. Jalanan padat berubah menjadi sepi. Udara terasa lebih segar,
Dan entah kenapa, hati Arga mulai terasa lebih tenang. Saat ia tiba di desa itu, matahari sudah mulai condong ke barat. Rumah neneknya masih sama, rumah kayu sederhana dengan halaman luas dan pohon mangga di sampingnya. Pintu terbuka, seorang wanita tua berdiri di sana. Matanya berkaca-kaca saat melihat Arga. "Masuk, nak," ucapnya pelan. Arga tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar pulang. Hari-hari di desa berjalan lebih lambat. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tekanan, hanya suara angin, ayam, dan aktivitas warga. Arga membantu neneknya di rumah, membersihkan halaman, memperbaiki atap bocor, dan sesekali ikut ke kebun kecil di belakang rumah. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang mulai ia pikirkan. Ia tidak bisa selamanya tinggal tanpa penghasilan. Suatu sore, Arga duduk di warung kecil milik warga. Ia berbincang dengan beberapa orang desa. Dari obrolan itulah, ia mulai mendengar sesuatu yang menarik. Tentang sebidang tanah di pinggir hutan. Tanah itu luas, murah, namun tidak ada yang mau membelinya. Arga mengernyit. "Kenapa?" tanyanya. Salah satu warga saling pandang dengan yang lain. Lalu menjawab pelan, "Tanah itu bukan tanah biasa." Suasana tiba-tiba berubah. Lebih sunyi, lebih berat. "Ada apa memangnya?" tanya Arga lagi. Seorang pria tua menarik napas dalam. "Dulu, ada yang pernah coba bangun rumah di sana." Arga menatap serius. Tapi tidak lama, dia pergi. Pergi, iya. Pergi tanpa pamit. Dan setelah itu, pria itu menatap ke arah hutan di kejauhan. Tidak pernah kembali. Angin sore berhembus pelan. Daun-daun bergoyang. Dan dari kejauhan, hutan itu terlihat diam. Terlalu diam. Arga menatap ke arah yang sama. Entah kenapa, ada rasa penasaran yang justru mulai tumbuh. Malam itu, saat ia berbaring di rumah neneknya, pikirannya tidak bisa diam. Tentang pekerjaan, tentang masa depan, dan tentang tanah itu, tanah yang tidak diinginkan orang lain. Namun mungkin, bisa menjadi awal baru baginya. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang akan ia ambil nanti, akan mengubah hidupnya, bukan hanya di dunia yang ia kenal, tapi juga, di dunia yang selama ini tidak pernah ia lihat. Pagi di desa itu terasa begitu tenang. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah, dan suara ayam berkokok bersahutan dari berbagai arah. Arga duduk di teras rumah neneknya, memegang secangkir kopi hangat. Namun pikirannya tidak setenang suasana pagi itu. Bayangan tentang tanah di pinggir hutan terus muncul di kepalanya. Tanah yang tidak diinginkan warga. Tanah yang katanya, bukan tanah biasa. "Dari semalam kamu melamun saja, nak." Suara neneknya memecah lamunan Arga. Ia tersenyum tipis. "Lagi mikir, Nek." "Mikir apa?" Arga sempat ragu, tapi akhirnya ia berkata jujur. "Tanah di pinggir hutan itu, Nek, yang katanya tidak ada yang mau beli." Neneknya terdiam. Wajahnya yang semula tenang, perlahan berubah. "Siapa yang cerita?" tanyanya pelan. "Orang-orang di warung kemarin." Beberapa detik hening. Angin pagi berhembus pelan. "Kalau bisa, jangan kamu pikirkan tanah itu, nak," ucap neneknya lirih. Arga menatapnya. "Kenapa, Nek?" Neneknya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan di kejauhan. Tidak semua tempat itu cocok untuk manusia tinggal. Kalimat itu sederhana, namun entah kenapa, terasa berat. Hari itu, Arga tetap memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Bukan karena nekat, tapi karena ia tahu, ia tidak punya banyak pilihan. Uang yang ia bawa dari kota semakin menipis. Ia butuh sesuatu, dan tanah itu, mungkin jawabannya. Menjelang siang, Arga berjalan menyusuri jalan kecil menuju pinggir desa. Beberapa warga sempat menyapanya, tapi ketika ia bertanya arah menuju tanah itu, respons mereka hampir sama, singkat, dan seperti enggan menjelaskan lebih jauh. "Lurus saja,
nanti kelihatan hutannya. Sekitar 15 menit berjalan, Arga akhirnya sampai. Di depannya terbentang sebuah lahan yang cukup luas. Rumputnya tidak terlalu tinggi, tapi terlihat tidak pernah dirawat. Di bagian belakang, hutan berdiri rapat. Pepohonannya tinggi, dan suasananya berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Padahal matahari sedang terik. Arga melangkah masuk. Tanah itu terasa normal. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Namun saat ia berjalan lebih dalam, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ke kiri, kosong. Hanya suara daun yang bergesekan pelan. Arga menghela napas. Mungkin cuma perasaan. Di bagian tengah lahan, ia menemukan sesuatu. Sisa pondasi bangunan. Tidak besar, tapi cukup jelas bahwa dulu pernah ada yang mencoba membangun di sana. Beberapa batu tersusun tidak rapi. Kayu-kayu lapuk berserakan. Dan ada bekas tiang yang sudah roboh. Arga jongkok. Tangannya menyentuh salah satu batu. Dingin, padahal terkena matahari. Ia mengerutkan kening. Sudah lama tidak ada yang datang ke sini. Suara itu tiba-tiba terdengar dari belakang. Arga terkejut. Ia langsung berdiri dan menoleh. Seorang pria tua berdiri beberapa meter darinya. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh garis usia, dan matanya tajam. "Maaf, Pak, saya cuma lihat-lihat," kata Arga. Pria itu mengangguk pelan. "Kamu orang kota ya?" "Iya, Pak, baru pulang ke sini." Pria itu mendekat sedikit. "Minat sama tanah ini?" Arga tidak langsung menjawab, namun tatapannya sudah cukup menjelaskan. Pria tua itu ternyata adalah pemilik tanah tersebut. Namanya Pak Darno. Dari penuturannya, tanah itu sudah lama tidak laku. "Dulu ada yang mau bangun rumah di sini," kata Pak Darno. Arga mengangguk, mengingat cerita warga. "Kenapa tidak jadi, Pak?" Pak Darno menatap ke arah hutan. "Bukan tidak jadi, tapi tidak berani lanjut." "Kenapa?" Hening sejenak. Katanya sering dengar suara malam-malam. "Suara apa?" Pak Darno menggeleng pelan. "Macam-macam." Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Yang membuat Arga heran, harga tanah itu sangat murah. Jauh di bawah harga normal. Seolah memang ingin segera dilepas. "Kalau kamu serius, saya kasih harga lebih rendah lagi," kata Pak Darno. Arga terdiam. Di satu sisi, ini kesempatan. Di sisi lain, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Namun ia kembali mengingat kondisinya. Tidak punya pekerjaan, tidak punya arah. Dan ini, bisa jadi awal. Sore itu, Arga pulang dengan pikiran penuh. Ia tidak langsung memutuskan. Namun malam harinya, saat ia duduk sendirian di teras, ia mendengar sesuatu dari arah hutan, seperti suara langkah. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu pelan, tidak jelas, namun terasa ada. Ia berdiri, menatap ke arah gelap di kejauhan. Tidak ada apa-apa, hanya angin. Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, Arga mengambil keputusan. Ia membeli tanah itu. Hari-hari berikutnya mulai diisi dengan aktivitas baru. Arga membersihkan lahan, menebas rumput, mengangkat sisa kayu lapuk. Beberapa warga melihat dari jauh. Namun tidak ada yang benar-benar mendekat. Seolah mereka hanya ingin memastikan apa yang akan terjadi. Arga tidak langsung membangun rumah. Ia memilih membuat warung kecil terlebih dahulu. Warung sederhana, dari kayu, dengan atap seng, tempat menjual kopi, mie instan, dan rokok. Targetnya sederhana, para petani, atau siapa saja yang lewat. Beberapa hari pertama, warung itu sepi. Hanya 1-2 orang yang datang. Itu pun siang hari. Namun Arga tetap bertahan, karena ia tahu, segala sesuatu butuh waktu. Sampai suatu malam, segalanya mulai berubah. Malam itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Arga duduk di dalam warung, hanya ditemani lampu minyak. Angin berhembus pelan dari arah hutan. Ia hampir memutuskan untuk menutup warung lebih awal.
Namun tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki, pelan, dari arah luar. Arga mengangkat kepala. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti, tepat di depan warung. Dan untuk pertama kalinya, warung kecil itu kedatangan tamu di malam hari. Malam itu terasa lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Langit gelap tanpa bulan. Hanya suara angin dari arah hutan yang sesekali menyapu daun-daun kering di sekitar warung kecil milik Arga. Lampu minyak di dalam warung bergoyang pelan, cahayanya kuning redup. Arga duduk sendiri di balik meja kayu sederhana. Matanya mulai berat, ia hampir saja berdiri untuk menutup warung. Saat suara itu datang, langkah kaki, pelan, seperti seseorang berjalan di tanah yang sedikit lembab. Krek, krek. Arga langsung terdiam, matanya menatap ke arah pintu warung yang terbuka. Langkah itu semakin jelas, semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan warung. Arga menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat, namun ia mencoba tetap tenang. "Silakan," ucapnya, suaranya sedikit tertahan. Beberapa detik tidak ada jawaban, hanya suara angin, lalu perlahan. Seseorang masuk, seorang pria, sekitar usia 30-an, pakaiannya sederhana, seperti warga desa biasa, namun ada sesuatu yang membuat Arga sedikit memperhatikan lebih dalam. Wajahnya, pucat, bukan pucat karena sakit, tapi seperti, tidak terkena warna. Matanya menatap lurus ke arah Arga, tanpa ekspresi. "Masih buka?" tanyanya pelan, suaranya halus. Terlalu halus. "Iya, masih," jawab Arga cepat. Pria itu masuk dan duduk di bangku panjang. Gerakannya tenang, terlalu tenang. "Mau beli apa, Pak?" tanya Arga. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melihat ke sekeliling warung, seolah memperhatikan setiap sudut, lalu kembali menatap Arga. "Kopi, satu." Arga mengangguk, tangannya mulai bergerak membuat kopi. Namun entah kenapa, ia merasa diperhatikan terus-menerus. Bukan seperti pelanggan biasa, lebih seperti diamati. Saat Arga menyodorkan kopi, tangannya sempat bersentuhan dengan tangan pria itu. Dan seketika, Arga terdiam, dingin, bukan dingin biasa, dingin seperti menyentuh air sumur di tengah malam. Ia menarik tangannya perlahan, namun pria itu tetap biasa saja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Pria itu minum kopinya perlahan. Tidak terburu-buru, tidak berbicara, hanya duduk, dan sesekali melihat ke arah luar warung. Ke arah hutan. Beberapa menit berlalu, Arga mencoba mencairkan suasana. "Dari mana, Pak? Kok malam-malam lewat sini?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia meletakkan gelasnya, lalu berkata pelan, "Dari dekat sini." Arga mengernyit. "Dekat mana ya, Pak?" Pria itu menoleh ke arah hutan. "Dekat sana." Jawaban itu membuat suasana menjadi sedikit berbeda. Setelah beberapa saat, pria itu berdiri. Ia mengeluarkan uang, meletakkannya di meja, tanpa menghitung, tanpa berkata apa-apa lagi, lalu berjalan keluar. Arga memperhatikan punggungnya, langkahnya kembali terdengar pelan. Krek, krek. Menjauh, dan akhirnya hilang di kegelapan. Arga menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin orang kebun," gumamnya. Namun saat ia melihat uang di meja, ia terdiam. Uang itu lebih banyak dari harga kopi. Jauh lebih banyak. Arga hendak mengejar, namun saat ia keluar warung, tidak ada siapa-siapa. Jalan kosong, tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan, padahal baru beberapa detik. Malam itu, Arga memutuskan menutup warung lebih cepat. Namun pikirannya tidak tenang. Keesokan harinya, ia mencoba bertanya ke beberapa warga. "Semalam ada yang lewat sini tidak?" tanyanya. Warga itu menggeleng. "Malam, tidak ada. Orang sini jarang keluar malam." Arga terdiam. Kalau dari arah hutan, warga itu langsung menatapnya. Tatapan yang berbeda. "Kalau dari hutan, bukan urusan kita," jawabnya singkat.
Hari itu berjalan seperti biasa. Namun menjelang malam, perasaan Arga mulai berbeda. Ia menunggu. Entah kenapa, ia menunggu. Dan benar saja, saat malam semakin larut, langkah itu kembali terdengar. Namun kali ini, bukan satu, dua orang datang. Seorang pria, dan seorang wanita. Mereka berjalan berdampingan, masuk ke warung tanpa suara. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana. Namun rambutnya panjang terurai. Wajahnya cantik, tapi terlalu pucat. Sama seperti pria semalam. Mau beli apa? Tanya Arga. Teh hangat, 2, jawab wanita itu. Suaranya lembut, namun ada gema halus di dalamnya. Seperti tidak sepenuhnya berasal dari satu tempat. Mereka duduk, diam, tidak berbicara satu sama lain. Tidak juga bermain ponsel, hanya duduk, dan sesekali melihat ke arah Arga. Arga mulai merasakan sesuatu. Warung itu terasa lebih dingin. Padahal tidak ada angin, lampu minyak bergoyang pelan, seolah ada yang tidak terlihat bergerak di sekitarnya. Saat mereka selesai minum, mereka berdiri bersamaan, meletakkan uang, dan berjalan keluar. Namun sebelum keluar, wanita itu berhenti, menoleh ke arah Arga, tersenyum tipis, lalu berkata, "Warungmu akan ramai nanti." Arga terdiam, belum sempat menjawab, mereka sudah pergi. Malam itu, Arga tidak langsung menutup warung. Ia duduk diam, memikirkan semuanya, dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari satu hal. Tamu-tamu yang datang ke warungnya, bukan seperti orang desa pada umumnya. Namun anehnya, ia tidak merasa diganggu, tidak juga merasa disakiti. Justru, ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap bertahan. Dari kejauhan, hutan itu tetap diam, namun entah kenapa, seolah sedang memperhatikan, dan tanpa Arga sadari, malam-malam berikutnya, akan membawa lebih banyak tamu, lebih banyak cerita, dan lebih banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak malam itu, Arga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Warungnya yang sepi di siang hari, justru mulai didatangi banyak orang saat malam semakin larut. Hari-hari tetap berjalan normal. Pagi hingga sore, Arga membuka warung seperti biasa. Beberapa petani kadang mampir, membeli kopi, rokok, atau sekadar duduk sebentar. Namun jumlahnya tidak banyak, kadang tidak ada sama sekali. Tapi begitu malam tiba, segalanya berubah. Malam itu, seperti biasa, Arga duduk di dalam warung. Lampu minyak menyala, angin dari arah hutan terasa lebih dingin. Ia menatap ke arah jalan kecil di depan warung. Dan benar saja, langkah kaki mulai terdengar. Satu orang datang, lalu 2, lalu 3, dan tidak lama, warung kecil itu mulai terisi. Namun yang membuat Arga diam adalah, semua orang yang datang memiliki kesamaan. Wajah mereka pucat, gerakan mereka tenang, dan suara mereka pelan. Tidak ada yang berbicara keras. Tidak ada tawa, tidak ada suara berisik seperti warung biasa. Hanya suara sendok yang menyentuh gelas. Dan bisikan-bisikan halus yang tidak jelas. Arga tetap melayani, menuangkan kopi, menyeduh teh, menyerahkan mie instan. Tangannya mulai terbiasa, namun hatinya tidak sepenuhnya tenang. Sesekali ia memperhatikan mereka, cara mereka duduk, cara mereka melihat, dan yang paling aneh, cara mereka datang dan pergi. Tidak ada suara langkah saat mereka pergi. Seolah mereka menghilang begitu saja ke dalam gelap. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Uang yang ia dapatkan semakin banyak. Setiap malam, selalu ada pemasukan. Bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Suatu malam, saat warung sedang ramai, seperti biasanya, Arga menyadari sesuatu yang berbeda. Semua tamu yang datang malam itu, seolah memberikan ruang, seperti menunggu seseorang. Suasana menjadi lebih sunyi, lebih tegang. Lampu minyak sempat berkedip, angin berhenti. Lalu, langkah kaki itu terdengar, berbeda dari yang lain, lebih pelan, lebih berat,
Dan entah kenapa, terasa lebih nyata. Seorang pria masuk ke dalam warung. Namun aura yang ia bawa berbeda. Ia tidak pucat seperti yang lain. Wajahnya normal, namun matanya tajam, dan tatapannya dalam. Ia memakai pakaian sederhana, tapi terlihat rapi, seperti seseorang yang memiliki posisi. Semua tamu lain diam, tidak ada yang menatapnya langsung. Namun jelas, mereka menyadari kehadirannya. Pria itu duduk di depan Arga. Tanpa bicara, Arga mencoba tetap tenang. Mau pesan apa, Pak? Pria itu menatapnya beberapa detik. Lalu berkata pelan, kopi hitam. Arga membuat kopi seperti biasa. Namun saat ia menyodorkan gelas, ia kembali merasakan hal yang sama. Dingin, namun kali ini, lebih dalam. Pria itu minum perlahan, tidak terburu-buru. Matanya sesekali melihat ke arah Arga, seolah sedang menilai. Beberapa saat kemudian, ia berkata, kamu baru di sini. Bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan. Iya, Pak, jawab Arga. Pria itu mengangguk pelan. Kamu berani. Arga tidak menjawab, namun jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pria itu menoleh ke arah hutan, lalu kembali ke Arga. Tidak semua orang bisa bertahan di tempat ini. Kalimat itu terdengar sederhana, namun berat. Tempat ini sudah lama kosong, lanjutnya. Dan sekarang, kamu mengisinya. Arga mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Bapak dari mana? Tanyanya pelan. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit dijelaskan. Dari tempat yang sama dengan mereka. Arga terdiam. Ia tidak perlu bertanya siapa mereka. Beberapa detik hening. Lalu pria itu berdiri, mengeluarkan uang, meletakkannya di meja. Namun sebelum pergi, ia mendekat sedikit ke arah Arga, dan berkata pelan, selama kamu tidak mengganggu, kamu juga tidak akan diganggu. Lalu ia berjalan keluar, dan yang membuat Arga merinding. Semua tamu lain, berdiri hampir bersamaan, tanpa suara. Tanpa kata, mereka satu persatu keluar dari warung. Dalam hitungan detik, warung itu kembali kosong. Arga berdiri diam, matanya menatap ke arah pintu. Jantungnya masih berdetak cepat. Malam itu, ia tidak langsung menutup warung. Ia duduk lama, memikirkan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai memahami sesuatu. Warung ini, bukan hanya miliknya, dan tanah ini, bukan hanya untuk manusia. Namun anehnya, di balik semua itu, ia tidak merasa ingin pergi. Karena untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan pekerjaan, ia merasa, ia punya tempat, walaupun tempat itu, tidak sepenuhnya berada di dunia yang ia kenal. Sejak malam itu, Arga tidak lagi memandang warungnya sebagai tempat biasa. Ia sudah mulai mengerti, walau belum sepenuhnya memahami, bahwa sebagian tamunya bukan manusia. Namun yang membuatnya bertahan bukan keberanian, bukan juga nekat, melainkan kebutuhan. Setiap pagi, ia menghitung uang hasil jualan malam sebelumnya. Jumlahnya selalu cukup, bahkan lebih. Untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan pekerjaan, ia bisa bernapas sedikit lega. Hari-hari berjalan seperti biasa, siang tetap sepi. Malam tetap ramai, namun Arga mulai terbiasa. Ia tidak lagi terlalu terkejut dengan wajah pucat, atau cara mereka datang dan pergi. Ia hanya fokus pada satu hal, melayani. Sampai suatu sore, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat matahari mulai turun, dan biasanya warung masih benar-benar kosong, Arga melihat seseorang berdiri di kejauhan. Di tepi jalan, menghadap ke arah warungnya, Arga mengernyit. Belum pernah ada yang datang sebelum malam. Orang itu tidak langsung mendekat. Hanya berdiri, diam, seolah memperhatikan. Arga berdiri dari kursinya, menatap lebih jelas. Seorang wanita, pakaiannya sederhana, berwarna putih gading. Rambutnya panjang, jatuh lurus hingga melewati bahu. Namun yang membuat Arga terdiam adalah wajahnya berbeda, tidak sepucat yang lain. Ada warna,
namun tetap tidak seperti manusia sepenuhnya. Wanita itu akhirnya berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tenang, dan saat ia sampai di depan warung, ia tidak langsung masuk. Ia menatap Arga beberapa detik tanpa bicara. Arga merasa waktu seperti melambat. Masih belum buka, iya? Tanya wanita itu pelan. Suaranya lembut, namun berbeda dari yang lain. Tidak ada gema aneh, tidak juga terlalu dingin. Masih, tapi silakan kalau mau duduk, jawab Arga sedikit ragu. Wanita itu tersenyum tipis, lalu masuk, duduk di bangku yang biasa dipakai pelanggan malam. Arga merasa suasana berubah, tidak seperti biasanya, lebih ringan. Mau pesan apa? Tanya Arga. Wanita itu menatap ke arah luar sebentar, lalu kembali ke Arga. Air hangat saja. Arga mengangguk, tangannya sedikit kaku saat menyiapkan. Namun matanya sesekali melirik. Wanita itu duduk tenang, tidak melihat ke sekeliling seperti yang lain. Tidak juga memperhatikan setiap sudut. Ia hanya diam saat Arga menyodorkan air hangat. Wanita itu menerimanya. Kali ini, saat tangan mereka bersentuhan, Arga terdiam. Tidak sedingin yang lain, masih dingin, namun tidak menusuk, seperti air sungai di pagi hari. Terima kasih, ucap wanita itu. Arga mengangguk pelan, beberapa saat hening, namun heningnya tidak terasa menekan. Aku jarang lihat kamu, kata Arga akhirnya. Wanita itu tersenyum tipis. Memang, kamu dari mana? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan. Dari sana, jawaban yang sama, namun kali ini, tidak terasa menakutkan. Kenapa baru datang sekarang? Tanya Arga. Wanita itu kembali menatapnya. Matanya dalam, namun tidak tajam. Aku hanya ingin memastikan. Ia berhenti sejenak. Kamu tidak akan pergi. Arga terdiam. Maksudnya, wanita itu menunduk sebentar. Lalu berkata pelan, banyak yang datang sebelum kamu. Dan mereka tidak bertahan. Suasana menjadi sedikit lebih berat. Kenapa? Tanya Arga. Wanita itu menggeleng pelan. Ada yang takut, ada yang melawan, dan ada yang melanggar. Kata terakhir itu terasa berbeda. Arga tidak melanjutkan pertanyaan. Namun pikirannya mulai bekerja. Wanita itu menghabiskan airnya perlahan. Saat ia berdiri, Arga spontan berkata, besok, datang lagi. Wanita itu berhenti, menoleh, tersenyum lebih jelas dari sebelumnya. Kalau kamu masih di sini. Lalu ia berjalan keluar, namun yang berbeda, Arga masih bisa melihatnya berjalan. Tidak langsung hilang, sampai akhirnya, ia benar-benar menghilang di tikungan jalan. Malam itu, warung kembali seperti biasa. Tamu-tamu lain datang, duduk, diam, pergi. Namun Arga menyadari sesuatu. Beberapa dari mereka melihat ke arah tempat wanita itu tadi duduk. Seolah mereka tahu, dan seolah wanita itu bukan tamu biasa. Malam semakin larut, warung kembali kosong. Arga duduk sendiri. Namun kali ini, pikirannya tidak hanya tentang uang. Ada sesuatu yang baru, seseorang yang berbeda dari yang lain. Dan untuk pertama kalinya, di tempat yang tidak sepenuhnya milik manusia ini, Arga merasa, ia tidak sendirian, namun ia belum tahu, bahwa kehadiran wanita itu, akan membawa perubahan, bukan hanya pada warungnya, tapi juga, pada hidupnya. Sejak pertemuan sore itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Arga. Bukan pada warungnya, bukan pada tanahnya. Tapi pada perasaannya, ia mulai menunggu. Bukan lagi menunggu pelanggan malam. Tapi, menunggu satu orang. Setiap sore, saat matahari mulai turun, Arga tanpa sadar sering melihat ke arah jalan. Ke arah yang sama, tempat wanita itu pertama kali muncul. Dan benar saja, hari berikutnya, wanita itu datang lagi. Waktu masih sore, langit berwarna jingga, angin bertiup pelan dari arah hutan. Ia berjalan seperti kemarin, tenang, tidak terburu-buru. Dan kali ini, Arga tidak lagi merasa kaku. Kamu datang lagi, ucap Arga pelan.
Wanita itu tersenyum tipis. Katanya kamu yang menyuruh datang. Arga tersenyum kecil. Duduklah, wanita itu duduk di tempat yang sama. Seolah sudah terbiasa. Seperti biasa, tanya Arga. Air hangat, jawabnya singkat. Arga menyiapkan. Namun kali ini, tidak ada rasa canggung. Hanya rasa ingin tahu. Saat minuman disajikan, Arga duduk di seberangnya. Beberapa detik hening. Namun kali ini, nyaman. Aku belum tahu namamu, kata Arga. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah gelasnya, seolah berpikir. Kalau aku kasih tahu, ucapnya pelan, kamu tidak akan menyebutnya sembarangan. Arga mengernyit. Maksudnya, wanita itu mengangkat pandangannya. Matanya dalam. Nama, itu penting. Bagi kami, Arga tidak sepenuhnya mengerti. Namun ia mengangguk. Iya, aku janji. Wanita itu diam beberapa detik. Lalu berkata pelan, namaku, Lira. Nama itu terdengar sederhana. Namun entah kenapa, saat Arga mendengarnya, ada rasa aneh yang muncul. Seperti, nama itu tidak hanya sekadar nama. Lira, ulang Arga pelan. Wanita itu langsung menatapnya, dan suasana berubah seketika. Lebih dingin. Jangan terlalu sering disebut, ucapnya pelan. Arga langsung sadar. Iya, maaf. Beberapa detik hening, lalu suasana kembali normal. Kalau kamu, tanya Lira. Arga, Lira mengangguk, seolah menyimpan nama itu. Hari itu, mereka mulai berbicara lebih banyak. Tentang hal-hal sederhana, tentang desa, tentang warung, tentang kehidupan Arga di kota. Namun setiap kali Arga mencoba bertanya tentang Lira, jawabannya selalu singkat, atas sana, atas dunia kami, dekat, tapi tidak terlihat. Arga tidak memaksa, namun semakin lama, ia semakin yakin, Lira, bukan manusia, dan anehnya, ia tidak takut. Malam itu, warung kembali dipenuhi tamu, namun suasana terasa berbeda. Beberapa tamu melirik Arga. Bukan seperti biasanya, lebih seperti mengawasi, seolah mereka tahu ada sesuatu yang berubah. Saat Arga melayani, salah satu pria yang pernah datang sebelumnya mendekat. Pria yang matanya tajam, yang pernah berkata, selama kamu tidak mengganggu, kamu tidak akan diganggu. Ia duduk di depan Arga. Kamu mulai dekat, ucapnya pelan. Arga terdiam, dengan salah satu dari kami. Arga tidak menjawab, namun ekspresinya cukup. Pria itu menatapnya lama. Tidak semua batas boleh dilewati. Kalimat itu terasa berat. Apa maksudnya? Tanya Arga. Pria itu menghela napas pelan. Kamu boleh berdagang. Kamu boleh tinggal. Ia berhenti sejenak. Tapi jangan masuk terlalu dalam. Arga merasakan sesuatu. Bukan ancaman, tapi peringatan. Kalau aku tidak melanggar, tidak apa-apa, kan? Tanya Arga. Pria itu menatapnya tajam. Masalahnya, kadang manusia tidak sadar saat dia sudah melanggar. Hening. Pria itu berdiri, meninggalkan uang, dan sebelum pergi, ia berkata pelan, jangan sebut nama, di tempat yang salah. Lalu ia pergi. Malam itu, Arga tidak bisa tenang. Ia duduk sendiri setelah semua tamu pergi. Pikirannya penuh. Tentang Lira, tentang peringatan itu, tentang batas yang tidak ia pahami. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa semua ini tidak sesederhana yang ia kira. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ia pungkiri. Ia ingin bertemu Lira lagi. Bukan karena penasaran, tapi karena ia mulai merasa dekat, dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu sedang membawanya masuk lebih dalam ke dunia yang bukan miliknya. Sejak malam itu, Arga tidak lagi bisa menganggap semua ini sebagai hal biasa. Peringatan dari pria bermata tajam itu terus terngiang di pikirannya. Tentang batas, tentang nama, tentang sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Namun di sisi lain, ada Lira, dan setiap sore, ia tetap datang. Hari itu, langit terlihat lebih redup dari biasanya. Awan menutup matahari,
Angin dari arah hutan terasa lebih dingin. Arga sudah menunggu. Duduk di bangku kayu, matanya sesekali melihat ke arah jalan. Dan seperti yang ia harapkan, Lira datang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya lebih pelan. Wajahnya tidak setenang biasanya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Arga saat Lira duduk. Lira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan. "Mereka mulai memperhatikan," ucapnya pelan. Arga mengernyit. "Siapa?" Lira menoleh. Matanya terlihat lebih dalam dari biasanya. Yang menjaga tempat ini. Suasana langsung berubah. "Lebih berat, karena aku?" tanya Arga. Lira tidak menjawab. Namun diamnya, sudah cukup. Beberapa detik hening. "Kita harus hati-hati sekarang," lanjut Lira. Arga menarik napas pelan. "Aku tidak melakukan apa-apa." Lira menatapnya. "Itu yang kamu pikir." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Angin berhembus lebih kencang. Lampu minyak di dalam warung bergoyang. Lira berdiri. "Jangan buka warung terlalu malam hari ini." Arga kaget. "Kenapa?" Namun Lira tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Kalau kamu dengar sesuatu, jangan ikuti." Lalu ia pergi. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa takut. Malam itu, Arga tetap membuka warung. Namun tidak seperti biasanya. Ia lebih waspada. Tamu-tamu tetap datang. Namun jumlahnya lebih sedikit. Dan suasananya lebih sunyi. Tidak ada bisikan. Tidak ada gerakan berlebihan, seolah semua sedang menunggu sesuatu. Jam terus berjalan, sampai akhirnya, warung benar-benar kosong. Arga berdiri. Ia memutuskan untuk menutup warung lebih cepat. Namun saat ia hendak mematikan lampu, ia mendengar sesuatu. Suara, dari arah hutan. Bukan langkah, seperti bisikan, pelan, tidak jelas, namun terasa dekat. Arga membeku. Ia teringat kata-kata Lira, "Kalau kamu dengar sesuatu, jangan ikuti." Namun suara itu, seolah memanggil, pelan, berulang. Arga menatap ke arah gelap di luar warung. Dan tanpa sadar, kakinya melangkah. Satu langkah, lalu satu lagi. Ia keluar dari warung. Suasana di luar lebih dingin. Udara terasa berat. Suara itu masih ada. Dari arah hutan. Arga berjalan perlahan. Setiap langkah terasa lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang menariknya. Semakin dekat ke hutan, suara itu semakin jelas. Namun tetap, tidak bisa dipahami. Sampai akhirnya, Arga berhenti. Di batas antara tanahnya dan hutan, angin berhenti. Suara tiba-tiba hilang. Sunyi, terlalu sunyi. Arga menatap ke depan. Dan di antara pepohonan, ia melihat sesuatu. Bayangan, banyak, tidak jelas bentuknya, namun bergerak, perlahan, mengelilingi satu titik. Arga menahan napas, dan tanpa sadar, ia melangkah, masuk ke dalam. Begitu kakinya melewati batas itu, segalanya berubah. Udara menjadi lebih dingin, lebih pekat, suara kembali muncul, namun sekarang, lebih jelas. Seperti banyak orang berbicara bersamaan. Arga menoleh ke kanan, dan saat itulah ia melihat sosok-sosok itu tidak sepenuhnya terlihat, namun cukup untuk disadari. Mereka bukan manusia, beberapa tinggi, beberapa kecil, beberapa hanya bayangan, namun semua mengarah ke satu tempat di tengah hutan. Arga menelan ludah, namun rasa takutnya seolah tertahan. Digantikan oleh rasa penasaran yang aneh. Ia berjalan lebih dalam, sampai akhirnya, ia melihat satu sosok berdiri di tengah. Sosok wanita, rambut panjang, pakaian putih. "Lira, kenapa kamu ke sini?" ucap Lira pelan. Suaranya terdengar berbeda, lebih dalam. Arga terdiam. "Aku dengar suara." Lira menutup matanya sejenak. "Kamu tidak seharusnya datang." Sosok-sosok di sekitar mulai bergerak. Perlahan, mendekat, suasana menjadi lebih berat. Arga mulai merasa
Ini bukan tempatnya. Tolong, kembali, kata Lira. Namun sebelum Arga bergerak, salah satu sosok mendekat lebih cepat. Bayangan hitam, berhenti tepat di sampingnya, dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan sesuatu yang nyata. Dingin yang menusuk, ia gemetar. Lira melangkah maju. Dia bukan bagian dari sini. Suasana menjadi tegang. Beberapa bayangan berhenti, namun tidak semua. Pergi sekarang, ucap Lira lebih tegas. Arga tidak menunggu. Ia berbalik, dan berlari, keluar dari hutan. Sampai akhirnya, ia kembali ke warung. Terengah-engah, jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar, ia sudah melewati batas. Dan batas itu, bukan sekadar garis, tapi dunia. Malam itu, Arga tidak tidur, tubuhnya lelah, namun pikirannya tidak bisa diam. Bayangan hutan itu terus terulang. Sosok-sosok gelap, suara bisikan, dan Lira yang berdiri di tengah mereka. Ia menarik napas panjang, tangannya masih sedikit gemetar. Aku terlalu jauh, gumamnya pelan. Pagi datang, namun tidak membawa ketenangan. Biasanya, suasana desa terasa hangat, tenang, namun pagi itu, Arga merasa berbeda, lebih sunyi, seperti ada sesuatu yang hilang. Ia membuka warung seperti biasa, namun tidak ada satupun warga yang datang. Bahkan petani yang biasanya lewat, tidak terlihat. Arga berdiri di depan warung, menatap jalan, kosong, angin berhembus pelan, namun tidak membawa suara kehidupan. Hanya, sepi. Menjelang siang, Arga mulai merasa tidak nyaman. Ia memutuskan pergi ke rumah neneknya. Namun saat ia berjalan, beberapa warga yang ia lewati hanya menatap, tanpa menyapa. Tatapan mereka berbeda, seperti menjauh. Saat sampai di rumah, neneknya langsung menyadari sesuatu. "Kamu kemana semalam?" tanya neneknya pelan. Arga terdiam, cuma di warung. Neneknya menggeleng. "Jangan bohongi nenek." Suasana menjadi sunyi. Neneknya menatapnya dalam. "Kamu masuk ke hutan itu?" "Iya." Arga terkejut. Dari mana nenek tahu? Neneknya menghela napas panjang. "Semalam, angin berubah. Dan itu, tidak pernah terjadi tanpa sebab." Arga mulai merasa sesuatu. "Nek, sebenarnya tempat itu apa?" Neneknya tidak langsung menjawab. Ia duduk perlahan. "Tempat itu, bukan hanya hutan. Di sana, ada kehidupan lain." Arga menunduk. "Aku sudah lihat." Neneknya langsung menatapnya. "Kalau kamu sudah lihat, berarti mereka juga sudah melihat kamu." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Sore itu, Arga kembali ke warung. Namun tidak seperti biasanya. Ia tidak menunggu dengan tenang. Ia menunggu dengan rasa cemas. Dan benar saja, Lira datang. Namun kali ini, wajahnya serius. "Kamu melanggar," ucapnya tanpa basa-basi. Arga menunduk. "Aku tahu." Lira menatapnya. "Bukan hanya itu. Ada yang tidak suka." Suasana langsung berubah. "Siapa?" tanya Arga pelan. Lira menggeleng. "Penjaga." Satu kata, namun terasa berat. "Penjaga apa?" Lira menatap ke arah hutan. "Yang menjaga batas." Arga menelan ludah. "Dan sekarang, dia tahu kamu." Jantung Arga berdetak lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Lira diam sejenak. "Kalau kamu beruntung, hanya diingatkan. Kalau tidak," ia tidak melanjutkan. Namun Arga sudah mengerti. Malam itu, Arga tetap membuka warung. Namun suasananya berbeda. Tidak ada satupun tamu datang. Tidak seperti biasanya. Sepi. Terlalu sepi. Lampu minyak menyala. Namun terasa redup. Angin tidak bergerak. Dan tiba-tiba, duk, suara dari luar. Arga menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Duk, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Seperti sesuatu jatuh. Atau, dijatuhkan. Arga berdiri perlahan. Jantungnya mulai tidak tenang. Ia melangkah keluar, dan saat ia melihat ke tanah, ia terdiam. Sebuah batu kecil,
tergeletak di depan warung. Namun itu bukan batu biasa. Di atasnya, ada goresan, seperti tanda. Arga mengernyit. Lalu, duk, satu lagi jatuh. Dari arah hutan. Kemudian satu lagi. Dan satu lagi. Arga mundur perlahan. Batu-batu itu terus datang. Tidak besar, namun cukup membuat suara. Dan semuanya mengarah ke warungnya. Seperti seseorang sedang melempar. Tapi, tidak terlihat siapa. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Lampu minyak hampir padam. Dan dari arah hutan, muncul sesuatu. Sosok, tinggi, lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya samar, seperti bayangan, namun lebih padat. Dan matanya, gelap, namun terasa menatap. Langsung ke arah Arga. Arga membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Dingin mulai merambat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Sosok itu tidak mendekat. Namun berdiri di batas, di antara terang dan gelap, seolah menunjukkan sesuatu, atau memberi peringatan. Tiba-tiba, suara lirah terdengar. Jangan lihat matanya. Arga tersentak. Ia langsung menunduk. Napasnya berat. Masuk ke dalam. Teriak lirah. Arga tidak menunggu. Ia langsung masuk ke warung. Dan saat ia menutup pintu, suara itu hilang. Angin berhenti. Dan semuanya kembali sunyi. Beberapa detik berlalu, Lira berdiri di depan warung. Wajahnya tegang. Itu dia, ucapnya pelan. Arga masih terengah-engah. Penjaga, Lira mengangguk. Dia tidak menyerang. Dia hanya mengingatkan. Arga duduk lemas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Aku harus bagaimana, gumamnya. Lira menatapnya. Sekarang, kamu harus memilih. Arga mengangkat kepala. Memilih apa? Lira menarik napas pelan. Bertahan, dengan aturan mereka. Atau, pergi, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, tidak ada lagi yang datang. Dan untuk pertama kalinya, warung itu benar-benar kosong. Namun bukan karena tidak ada yang ingin datang. Melainkan karena, ada sesuatu, yang sedang menunggu keputusan. Malam setelah kemunculan penjaga itu, Arga duduk sendirian di dalam warung. Lampu minyak menyala redup, tidak ada suara, tidak ada tamu, hanya dirinya, dan pikirannya sendiri. Kata-kata Lira terus terngiang, kamu harus memilih. Arga mengusap wajahnya pelan, pergi, gumamnya. Ia menatap sekeliling warung kecil itu. Tempat yang ia bangun dari nol. Tempat ia berharap bisa memulai hidup baru. Namun sekarang, tempat itu justru menjadi batas antara dua dunia. Pagi hari, Arga kembali ke rumah neneknya. Langkahnya pelan, seolah ia sudah tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah. Neneknya sedang duduk di teras. Seperti sudah menunggu. Kamu sudah lihat dia? Ya, ucap neneknya tanpa menoleh. Arga berhenti. Iya. Neneknya menghela napas panjang. Itu tanda, kamu sudah terlalu jauh. Arga duduk di sampingnya. Nek, kalau aku tetap di sini, apa yang akan terjadi? Neneknya diam cukup lama. Kalau kamu mengikuti aturan mereka, kamu mungkin akan aman. Mungkin, Arga menunduk. Dan kalau tidak, neneknya menatapnya. Kamu tidak akan diberi peringatan lagi. Kalimat itu sederhana. Namun sangat jelas. Siang itu, Arga kembali ke warung. Ia berdiri di depan bangunannya. Menatapnya lama. Kayu-kayu yang ia susun sendiri. Atap yang ia pasang dengan tangannya sendiri. Semua itu, tidak mudah. Namun sekarang, ia harus mempertimbangkan untuk meninggalkannya. Sore hari, Lira datang. Namun kali ini, Arga sudah menunggunya. Kita harus bicara, ucap Arga. Lira mengangguk pelan. Mereka duduk. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya suara angin. Aku tidak mau pergi, akhirnya Arga berkata. Lira terdiam. Aku capek lari terus, lanjutnya. Aku kesini untuk mulai lagi, bukan untuk mundur. Lira menatapnya. Matanya tidak dingin, namun juga tidak tenang. Kamu tidak sedang melawan manusia, Arga. Aku tahu.
Ini bukan soal berani atau tidak. Arga menarik napas. Terus apa? Lira menunduk. Ini soal, kamu hidup di tempat yang bukan sepenuhnya milikmu. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Aku tidak ganggu mereka, ucap Arga. Kenapa mereka ganggu aku? Lira mengangkat wajahnya. Karena kamu, mulai masuk. Hening. Arga mengingat malam itu, saat ia melangkah ke hutan. Saat ia melihat dunia mereka. Aku cuma ingin hidup, ucap Arga pelan. Lira menatapnya. Aku juga. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Lira juga berada di posisi yang sama. Kalau aku tetap di sini, ucap Arga pelan. Apakah aku masih bisa ketemu kamu? Lira tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Bisa, selama kamu tidak melanggar lagi. Arga mengangguk pelan. Dan, kalau aku pergi? Lira tersenyum tipis. Ya, kita tidak akan bertemu lagi. Jawaban yang sederhana, namun terasa berat. Matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga, suasana menjadi lebih tenang. Namun di dalam hati Arga, justru semakin berat. Malam datang, Arga membuka warung. Namun kali ini, dengan perasaan berbeda, ia tidak lagi menunggu dengan penasaran. Ia menunggu dengan keputusan. Satu persatu, tamu mulai datang, seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada yang aneh. Tidak ada bisikan, tidak ada gangguan, seolah semuanya kembali normal. Lira datang terakhir, seperti biasa. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia duduk lebih dekat, lebih lama, tanpa banyak bicara. Aku akan tetap di sini, ucap Arga akhirnya. Lira terdiam. Aku akan jaga batas. Aku tidak akan masuk lagi ke tempat kalian. Lira menatapnya, mencoba membaca kesungguhannya, dan kali ini, ia percaya. Baik, ucap Lira pelan. Namun sebelum Arga sempat merasa lega, Lira melanjutkan, tapi ada satu hal lagi. Arga mengernyit. Apa? Lira menatapnya dalam. Penjaga itu, tidak hanya melihat apa yang kamu lakukan. Dia melihat niatmu. Suasana langsung berubah. Kalau suatu saat kamu ragu, atau mencoba melanggar lagi, dia tidak akan datang untuk memperingatkan. Arga menelan ludah. Ia mengangguk. Aku mengerti. Malam itu berjalan tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang masih menggantung. Saat Lira hendak pergi, ia berhenti. Arga menoleh. Jangan panggil namaku, di luar tempat ini. Arga terdiam. Kenapa? Lira tersenyum tipis. Karena, tidak semua yang mendengar, akan diam. Lalu ia pergi. Arga berdiri di depan warung. Menatap hutan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa penasaran. Ia merasa, harus menghormati. Dan malam itu, ia akhirnya benar-benar mengerti, bahwa hidup berdampingan, bukan berarti saling mendekat, tapi tahu, di mana harus berhenti. Malam itu, terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh. Warung kecil itu berdiri seperti biasa. Namun, Arga tahu, sesuatu telah berubah. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Sejak malam keputusan itu, Arga benar-benar menjaga batas. Ia tidak lagi mendekati hutan saat malam. Tidak lagi menoleh saat mendengar suara aneh. Dan yang paling penting, ia tidak lagi mengikuti rasa penasaran. Hari-hari mulai berjalan lebih normal. Pagi hari, beberapa warga mulai kembali lewat. Walaupun masih ada yang menjaga jarak, namun tidak lagi seaneh sebelumnya. Warungnya pun kembali hidup. Siang hari melayani warga, malam hari, seperti biasa. Namun sekarang, Arga tidak lagi merasa asing. Ia tidak lagi takut, karena ia tahu apa yang harus ia lakukan. Lira tetap datang, namun tidak setiap hari. Kadang 2 hari sekali, kadang lebih lama, dan setiap kali ia datang, tidak banyak yang berubah. Mereka tetap duduk, berbicara pelan, namun ada sesuatu yang berbeda. Jarak, bukan secara fisik,
tapi sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, hujan turun pelan, warung terasa hangat. Lira datang, rambutnya sedikit basah. Ia duduk seperti biasa, namun malam itu, ia tidak langsung berbicara. Arga menuangkan teh hangat. Sepertinya, kamu jarang datang sekarang, ucap Arga pelan. Lira tersenyum tipis. Memang, hening sejenak. Ada yang berubah? Tanya Arga. Lira menatapnya. Kamu sudah memilih. Jawaban itu sederhana, namun cukup. Dan itu artinya, lanjut Lira. Aku juga harus menjaga jarak. Arga terdiam, walaupun ia sudah mengerti. Namun tetap saja, tidak mudah. Apa ini terakhir? Tanya Arga. Lira tidak langsung menjawab. Ia menatap warung itu, menatap lampu, menatap meja, seolah mengingat sesuatu. Tidak harus, ucapnya pelan. Selama kamu tetap di tempatmu, dan aku di tempatku, kita masih bisa bertemu. Namun kali ini, nada suaranya berbeda, lebih seperti perpisahan yang tidak diucapkan. Hujan semakin deras, suara rintiknya mengisi keheningan. Aku senang kamu datang ke sini, ucap Arga. Lira tersenyum. Aku juga. Beberapa detik berlalu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang ingin mereka katakan. Lira berdiri. Sudah waktunya. Arga tidak menahan. Ia hanya mengangguk. Namun sebelum pergi, Lira berhenti. Ia menoleh. Arga menatapnya. Terima kasih, sudah tidak melanggar. Arga tersenyum tipis. Terima kasih, sudah mengingatkan. Lira tersenyum. Dan untuk terakhir kalinya malam itu, ia berjalan menuju hutan, perlahan, hingga hilang dalam gelap. Arga berdiri di depan warung, menatap arah yang sama, namun kali ini, ia tidak ingin mengikuti. Ia tidak ingin tahu lebih jauh. Karena sekarang, ia sudah mengerti, bahwa tidak semua yang menarik, harus didekati, dan tidak semua yang dekat, harus dimiliki. Hari-hari berlalu, warung itu tetap berdiri, menjadi tempat singgah, bagi yang terlihat, dan yang tidak. Kadang, di malam tertentu, saat suasana sangat tenang, Arga masih melihat sosok Lira, duduk di tempat yang sama. Namun tidak selalu, dan tidak lagi lama, tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi peringatan. Penjaga, tidak pernah muncul lagi, seolah semuanya sudah seimbang. Suatu sore, Arga duduk sendiri, menatap hutan, namun bukan dengan rasa penasaran, melainkan dengan rasa hormat. Ia tersenyum kecil, karena sekarang, ia tahu tempatnya, dan di dunia ini, kadang, yang paling penting bukanlah seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa bijak kita berhenti. Kadang, hidup tidak selalu tentang melawan, tapi tentang memahami bahwa ada batas yang tidak seharusnya kita lewati. Arga memilih untuk bertahan, bukan dengan keberanian, tapi dengan kebijaksanaan. Dan mungkin, di dunia ini, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.